Suaranya kedengeran ya? The Flash. The Flash. Sama tuh, The Flash. Oke, penampilan kedua, yuk. Yuk. Halo? Suaranya kedengeran ya? Kedengeran, aman. Oke, perkenalkan nama saya Burhan. Usia saya 23 tahun. Sorry, dengan Burhan. siapa? Burhan. 23 tahun. Umur 23 tahun. Sekarang saya juga bekerja di Australia. Oke. Ya. Sebenarnya saya cuman sementara di sini. Jadi sekitar 1 tahun 2 bulan lagi visa saya habis. Oke. Nah, untuk keuangan saya memiliki saham sekitar 35 juta. Dan itu sangat acak karena saya kayak gambling gitu. Oh, saham apa ini? US, Indo, Australia? Saham Indo. Oke. Oke. Kemudian saya punya dana darurat ini sebenarnya untuk S2 nanti di Australia. Oke. Sebesar 375 juta. Oke. Nice. Kemudian saya juga punya di rekening itu sekitar 170 juta. Nice. Nah, pertanyaannya adalah saya itu kan ingin menjadi student di sini. Ya. Kira-kira setelah visa saya habis, setelah saya hitung-hitung, saya akan memiliki 1,3 M lah. Sedangkan studentnya membutuhkan biaya 500 juta. Oke. Rencana Oke. saya adalah mungkin saya juga investasi di kripto sebelumnya. Nah, rencana saya di tahun depan pas visa saya habis, kemungkinan saya mempersiapkan dana dingin untuk investasi kripto sebesar 500 juta. Nah, 500 juta untuk kuliah, 500 juta untuk kripto. Sedangkan 200 jutanya adalah biaya hidup untuk ya dana apa aja. Oke. Nah, yang pertanyaan saya apakah saya biarkan saja duit kripto dan untuk kuliah ini di tabungan atau saya taruh di emas atau RDPU? Oke. Jawabannya gini, kalau biaya kuliah kamu, ini jadi jangan disamain ya, posnya berbeda nih sama dana darurat. Exactly. Jadi biaya untuk kuliah kamu itu harusnya kamu taruh di RDPU udah pasti. Kamu taruh US Treasury ya kalau bisa. Oke. Jadi rencana saya Ya. oke. Rencana saya emas atau RDPU. Jadi kalau lihat dari situasi sekarang lebih mending RDPU atau emas dalam setahun ke depan? Sudah pasti RDPU karena RDPU gua tahu yielding 5% tahun depan. Iya. Kalau emas Belum gua nggak tentu tahu belum tentu naik atau bisa turun. Jadi jawabannya sudah pasti 100% money market. Tapi kan nggak harus money market, kamu bisa cari US Treasury juga bisa kan dibeli. Oke. Kamu cari yang cash yielding 5% aja sesuai dengan ini apa? Risk free rate-nya. Jadi kamu cari yang yielding US Treasury, ya itu semuanya di situ aja. Semuanya parkir di situ, tapi itu bukan dana darurat loh, itu dana untuk kamu pendidikan loh. Bener. Jadi kamu pisah lagi tuh, kamu belum punya dana Iya. darurat berarti. Iya. Sebenarnya ini sih pendidikan ini plan B saya. Jadi plan Udah A fix itu atau belum nih? kemungkinan Itu duit Ya, dapat belum. dari mana, Burhan? Dari keluarga Jadi, kah atau kalau dari kamu sendiri? dari bekerja di Australia. Selama Jadi berapa saya lama? bisa menabung itu setelah saya udah bekerja di sini satu tahun lebih, hampir 2 tahun. Oke, ada beasiswa nggak kira-kira biar kayak free itu biaya Kalau pendidikannya? dilihat dari kemampuan saya itu saya udah realistis aja, jadi mending yang pasti-pasti aja. Tapi Oke. kenapa kamu mau S2 kalau kamu tahu nggak jago di pendidikan? Nah, untuk S2 ini sebenarnya saya mengincar visa setelah kelulusannya. Jadi setelah saya hitung, saya bisa bekerja 2 tahun, diizinkan bekerja setelah lulus. Oke. Itu saya bisa mendapatkan sekitar 1 M lebih, nabung 1 M lebih setelah 2 tahun bekerja di sana. Oh, Oh. dia mau di S2 biar bisa dapat pekerjaan, bisa dapat visa, bisa tinggal di sana juga. Oke. Jadi kamu Strategi ya. kamu mau nggak mau ada investasi. chance balik ke sini kan berarti itu? Iya, berarti mau di sana dia. Sebenarnya ada. Oke. Kalau saya udah mencukupi, misal udah dapat 3 M, saya akan pulang ke Indonesia. Oke. Oke. Jadi kamu mau berinvestasi ke pendidikan kamu supaya bisa earnings power-nya meningkat begitu? Betul. Seberapa ngaruh kalau itu di di Aussie dengan kayak kamu punya degree ya, master ya,
kita ngomong. Seberapa ngaruh ke kamu dapat kerjaan di sana? Sebenarnya saya bukan nyari master degree-nya, saya cuma nyari izin Visanya? tinggal untuk bekerjanya itu. Iya betul. Oh, gak ada cara alternatif lain ya buat cari visanya selain kuliah? Yang paling gampang itu sih. Ya bekerja juga bisa kan? Visa gitu kan? Fokus kerja gitu kan sama nabung tanpa kamu kayak bayar Ya. 500 juta buat kuliah. Tapi itu preferensi dia ya. Mungkin kita jawab dari aset alokasinya aja, bro. Kuliahnya apa? Bentar. Saya berencana ambil electrical engineer. Oh, teknis Oke. ya. Jadi bisa kamu Iya. dapetin ya leverage buat dapet kerjaan juga kan? Iya. Oke. Itu kalau itu Make fair. sense. Make Kalau itu sense. ambil kuliahnya fair. Iya. Kamu tabung di RDPU ya atau di US Treasury untuk dana kuliah kamu. Selanjutnya dananya apakah kamu pekerjaan untuk kripto? Kalau kamu electrical engineering kamu kerjanya misalnya di robotics nanti ke depannya. Kita nggak tahu ya kamu mau ngapain dengan ambil electrical engineering ya. Ya. Tapi ke depannya kalau kamu mau industri yang berbeda dari kripto itu it needs full time attention. Sama Iya. seperti stock picking yang kamu lakukan di Indonesia, stock picking di US. It takes a lot of time untuk kamu bisa analisa suatu emiten, Setuju? analisa suatu koin. Itu kayak lihat perusahaan tuh lama ya. Gue sama Bro Kakak analisa satu perusahaan tuh bisa sebulan. Untuk ngeliatin bahwa apakah ini oke nggak nih Ya. gitu. Jadi kalau kamu nggak punya waktunya ya back to basic gitu. Karena beating the market tuh lebih sulit loh. Banyak orang kira mereka bisa beat the market. Tapi kalau disuruh mereka lari sama Usain Bolt mereka rasa nggak mau. Lu ngalahin market S&P 500 tuh lebih susah dibanding lu ngalahin Usain Bolt. Ya mungkin jangan Usain Bolt dulu bro, selalu lari sama ISO speed dulu mungkin. Iya. Itu tapi sebenarnya sulitnya ya. Sulitnya lawan S&P itu kayak lawan Usain Bolt sebenarnya. Nggak bisa gitu. Lu udah dalam 20 tahun kemungkinan kalah tinggi sekali. Jadi fokus di apa yang kamu bisa tingkatin skillnya, earnings power-nya tingkatin, investasi di otomisasi. Balik lagi. Kamu juga suka kripto, kayaknya kamu bisa barbel lah, kamu masih muda. Ya. Boleh lah bro di barbel 50-50 juga boleh. Tapi ya jangan difokuskan gitu. Cuman beli kripto yang benar-benar dekat ke Bitcoin, jangan Ya, yang terlalu Bitcoin jauh. only sih. Mungkin Bitcoin only. Plus ya bahkan. kamu harus paham kalau kripto juga volatil dan mempunyai siklus. Iya. Jangan semua duit langsung kamu taruhin ya, berharap kamu sekali lamsam bisa double duitnya. Itu menurut saya approach yang sangat berisiko tinggi. Dan Betul. ya mending kamu fokusin dulu. Ini ada passive income lain gak kira-kira? Selain bekerja? Nggak ada sih. Gak ada. Oke. Enggak. Jadi kamu Paling, fokus lanjut. kadang saya juga trading gitu, Bang. Iya, itu active income sih. Oke. Gini, kalau kamu trading itu adalah active income. Tapi apakah kamu jadi trader di trading desk Goldman Sachs atau JP Morgan? Kalau enggak ya ngapain gitu? Kalau Enggak, kamu tapi nggak full time. gimana? Sebulan, maksudnya year to date lah. Kamu trading itu dapat duit atau justru loss kira-kira? Pas siklus yang ini tuh saya invest dan trading itu Dua hal yang berbeda ya. Kamu ngalokasi Oh, iya, misalkan betul, betul. beli altcoin atau bitcoin dengan kayak kamu setiap hari keluar masuk posisi itu dua hal yang berbeda. Itu trading. Kalau kamu cuman awal tahun beli Iya. bitcoin, awal tahun beli ethereum ya itu beda, itu bukan trading. Gimana? Trading atau cuman allocating portofolio? untuk trading featuresnya kemungkinan saya tuh bukan kemungkinan ya. Sejauh ini dapatnya 3 juta sebulan itu dapat. Oke. Sedangkan untuk investasi siklus ini dapat 100 juta. Oke. Ya oke Keuntungan. sih. Ya mulai perlahan ya direalisasiin yang major investmentnya, dan kalau trading gak ganggu psikologis kamu ya nggak masalah juga. Nggak masalah, boleh. Benar, Fair. boleh. Asal ya saya tanya tadi PNL-nya plus atau min, Iya. ya kan? Dan ganggu kerjaan atau enggak, kalau enggak ya. Dan bisa ya jangka terserah. panjang atau enggak. Karena Yes. banyak yang trading setahun untung. Tapi 10 tahun banyak kan sih rugi semua. Itu. Setahun 2 tahun mungkin untung, 3 tahun untung, 4 tahun untung, 5 tahun mungkin rugi. Jadi jangan resikokan kamu punya capital. Karena gini, kalau kamu mikir hedge fund dan trading, mereka itu pakai uang orang kan. Mereka ada uang orang yang taruh di sana. Jadi ketika mereka untung selama 5 tahun terus jadi 0 fundnya, mereka masih dapat duit dari 220 structure-nya. Jadi agak berbeda dengan kita yang pakai uang sendiri, kamu paham nggak? Karena rules nomor 1 dari investasi adalah jangan pernah hilang duit. Karena untuk balikin duit lu yang hilang setengah mesti double portofolio lu. Ya. Which is sulit banget. Ya. Ya. Ketika hilang 80% tuh naiknya harus 400%. Itu sulit banget, 4 kali lipat. Itu yang bikin Michael Burry portonya nggak pernah naik.
Ya. Nah ini mungkin kamu bisa lihat yang di Nah, share itu di dia. screen ya. Dalam gains ya, needed to recover from loss ya. 50% drawdown, itu kamu harus doublein portofolionya. Iya. Buat kamu kembali. Dan yang sulit itu sebenarnya bangkitnya ya. Karena Betul. gaining double, itu sulitnya setengah mati itu. Betul, itu tadi baru Ya, bilang. kita ngomong Minus dengan 80%, size lah ya. itu Dengan harus size naik apalagi ya. 400%. Jadi ya Burhan, ya kita ngomong fokus ya. Iya. Dalam artian mulai punya mindset yang realistis dan gak apa-apa selama gak mengganggu. Cuman jangan sampai ya itu jauhin kamu dari biggest picture-mu. Kamu pengen kuliah S2, electrical engineering. Dan ya siapa tahu kamu di rekrut Tesla ya, di rekrut Iya. Elon Musk gitu ya. Bikin Betul. robotnya yang gak ngerti ya. Mending kamu fokus ke bidang yang memang Kamu ngerti. bisa ngasilin sesuatu di dunia nyata. Iya, dan investasi kamu otomisasi. Kecuali kamu memang punya, karena trader tuh biasanya mereka punya very specific type. Self ego yang tinggi juga. Orangnya unik, jadi Iya. manusia unik. Contoh seperti dia adalah orang yang unik. Ketika dia dulu jadi dosen, dia bisa gitu loh. Cuman ngajar, Oh, iya. tapi nggak cerita sama orang tuh sendiri gitu. Oh iya. Itu butuh unik. Yang gue kenal di pasar modal Indonesia juga sama. Dari jam 9 tank sampai tutup, itu nggak bisa diganggu bro orangnya. Iya. Nggak bisa dipegang, itu nggak bisa dipegang orangnya. Benar. Jadi Marah loh dipegang. iya marah kalau dipegang. Jadi nggak untuk semua orang lah. Yes. Kehidupan seperti itu Yes. nggak untuk semua orang dan nggak gampang. Itu sulit Iya, sekali. apalagi kalau margin call dipegang gini. Oh iya, lempar gelas nanti Iya. ya. Jadi semoga terjawab ya. Oke, satu lagi kok. Ya, Yang tadi kan saya mau 500 juta untuk Bitcoin itu berarti kurang bijak ya untuk tahun depan. kamu Soalnya kan electrical 500 engineering. Tadi 500 jutanya beda lagi. Kecuali kamu bilang ke saya kamu kuliahnya matematika murni, lu mau jadi quantitative finance di Jane Street, mau trading tuh boleh, gua kasih. Tapi kalau enggak lu Bukan bilang trading. iya. Kalau lu Yang invest electrical Bitcoin engineering, itu. ya. Ya mending ditambah di RDPU-nya lah Mending buat tambah sekolah RPPU-nya, kamu S2 sekolah aja ya. gitu. Udah. Kalau buat Oke, trading nggak apa-apa ya, maksudnya kayak kamu kan butuh ini kan udah ada kan tadi tabungan, Iya. udah ada ini. Cuman balik lagi duitmu uang darurat itu nggak sama dengan duit yang rencana kamu ini buat Ya, betul. kuliah S2. Jadi ya coba dikasih pos sendiri, dikasih rekening dulu untuk dana Betul. pendidikannya. Jangan dicampur jadi satu. Saya punya duit sekarang di rekening sekian. Terus kamu hitung tuh sama juga buat investasi sama Bitcoin ya. Kalau Bitcoin turun setengah dari sini kamu nggak jadi S2, kamu S1, kuliah S1 lagi jadi. Itu beda bro. Oh, Jadi 500 juta untuk dana pendidikan, 500 Oke. untuk earn Bitcoin. Kayak ya udah hilang nggak apa-apa gitu. ya nggak Jangan nggak ada apa-apa yang karena bilang nggak apa-apa. sekarang. Kamu Nanti ngomong kalau doang. udah, ya kalau nggak apa-apa sini 250 juta transfer saya coba. Kalau nggak apa-apa hilang kan katanya. Itu jelek tuh, itu kata-kata jelek Iya. di investasi itu, nggak apa-apa hilang. Rule nomor 1 investasi, jangan pernah hilang duit. Bener. Ya mending ini dikirim-kirim ke chat di sini ya mungkin. Ya. Sejuta. Oke, jadi jawabannya kamu fokus ya. Kecuali kamu kerja di Fokus dulu Jane lah. Street, Iya. jangan. Ya nggak apa-apa lah kalau gatel ya kadang trading tapi ya jangan 500 juta lah. Ya, 5% lah. 100 juta oke lah ya. Ya. 100 juta oke lah buat tradingan bulanan, cuman ya sisanya coba ditabung dulu dana darurat sama dana pendidikannya dulu. Ya, oke. Oke, siap. Thank you. Oke, next Oke. caller. Nah itu teman-teman, teman-teman harus paham untuk fokus ya. Iya, karena ini tadi di chat ada yang bilang Burhan burung hantu, Bro. Maksudnya gini, orang tuh bilang, oh bisa hilang duit. Iya, sampai duit lu beneran hilang. Bener. Itu sama aja kayak saya nggak apa-apa dilecehkan gitu. Iya, sampai kena lu. Jadi jangan bilang nggak apa-apa hilang duit Iya, lu. Bener. Duit itu nyarinya kata-kata sulit, bos. bahaya tuh ya kayak. Iya, nggak apa-apa hilang duit sih, nih kasih duit gue ke gua. Saya nggak apa-apa kalau bangkrut gitu. Iya. Gak ada yang mau Nggak bangkrut. ada yang mau anjir. bangkrut makanya. Iya, aneh tuh kata-katanya ya. Jadi harus dirubah mindsetnya teman-teman. Instead of Investasi- saya nggak apa-apa kalau nggak hilang. Siapa bro mau investasi atau trading Bener. buat hilang duit? Nggak ada. Kayak Mending bagus dibuang aja kan kalau hilang gitu. Mending Dibuat- gue donasi. bener. Gitu. Oke lanjut ya. Apa Yes. ketiga?